Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi jamaah di Islam itu indah. Dan Masya Allah alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Dan kita sudah berada atau sedang berada di bulan Rajab. Benar seperti itu Ustaz Maulana? Alhamdulillah buat jamaah. Alhamdulillah hari ini sudah tanggal 3 Rajab. Masya Allah. Kalau 3 Rajab berarti tinggal 57 tapi dikurangi 1 kan. Ya. Kalau bulan Islam kan 29 dan 30. Berarti tinggal 60 60 bukan, 56. 56. Jamaah bisa dibantu itu kira-kira Nggak berapa kerasa hari ya. lagi kita puasa? Nggak sabar ya Allah. Tapi kalau Rajab itu kan pasti banyak yang makasih banyak yang lagi siap-siap untuk ibadah di bulan Rajab. Tapi kan katanya kalau bulan Rajab ini kan banyak juga ya ibadah-ibadah yang bisa dilakuin. Katanya nih Ustaz Maulana aku pernah dengar katanya lakuin puasa ini, sholat ini, hal itu biar pahalanya makin berlipat ganda. Apalagi kan sekarang kan zamannya sosial media, banyak postingan-postingan, ajakan-ajakan. Itu dia. Nah gimana nih? Kan banyak juga jamaah yang post aja, Ustaz ini pahala atau sunnah atau bid'ah? Sunnah atau bid'ah? Kadang ada yang bilang ini sunnah, ini bid'ah. Iya gitu. Kita bahas aja pagi hari ini gimana? Oke siap. Jamaah kita bahas pagi hari ini ya, amalan-amalannya ada yang termasuk sunnah dan juga bid'ah. Langsung aja temanya adalah amalan di bulan Rajab, sunnah atau bid'ah. Masya Allah, pasti jamaah udah penasaran. Sama aku juga penasaran, semua penasaran. Makanya kita belajar pagi hari ini. Untuk itu aku mau nanya sama Ustadz Ahmad Bani Hasim. Kita banyak yang penasaran loh Ustadz. Masya Allah. Kenapa dinamakan bulan Rajab? Malah katanya ini adalah bulan yang disebut bulannya Allah. Benar seperti itu Ustadz? Aku mohon penjelasannya Ustadz silakan. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, juga Mas Soni dan guru-guruku dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan yang mulia yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Baik sehat fisiknya maupun sehat kantongnya Ustadz ya. Supaya kita bisa sampai ke bulan suci Ramadan dan kita bisa mendulang pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 36 berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa bulan-bulan dalam hitungan kalender Islam itu ada 12. Ya, di mana Allah menciptakan langit dan bumi yang itu menyebabkan terjadi perputaran, terjadinya siang dan malam dan terjadilah hitungan bulan. Nah, di antaranya adalah 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Ya. Kenapa disebut dengan bulan haram? Al-Qadhi Abu Ya'la misalnya sebagaimana dikutip oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir mengatakan disebut dengan bulan haram karena pertama Allah Subhanahu wa taala haramkan peperangan, pertumpahan darah di bulan ini. Nah, bahkan masyarakat jahiliyah di zaman itu mereka nggak berperang, menghormati bulan-bulan haram ini. Ya, mereka tidak berperang. Dan yang kedua, kenapa disebut bulan haram? Karena di bulan ini orang-orang kalau melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan itu lebih besar ganjarannya dibandingkan kalau dia melakukan dosa di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana kalau mereka melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ganjaran yang lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, di antara 4 bulan haram ini adalah Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Artinya, hati-hati nih. Bulan ini jangan sampai kita melakukan dosa. Karena dosa di bulan ini lebih gede di sisi Allah Subhanahu wa taala catatannya dan keburukannya. Nauzubillah min dzalik. Tapi jangan lupa semangat di bulan ini untuk melakukan ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan di bulan ini juga akan bernilai gede, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kenapa begitu Ustaz? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu dan Allah pilih dari makhluk yang Allah ciptakan. Allah ciptakan jagat raya. Di antara semua makhluk yang Allah ciptakan, Allah muliakan manusia. Di antara manusia Allah pilih para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul Allah muliakan rasul. Di antara para rasul Allah muliakan ulul azmi minar rusul yang 5, mimin. Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim dan Nabi Nuh alaihissalam. Di antara 5 ini Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah memilih. Di antara tempat-tempat yang ada di atas muka bumi ini Allah pilih Mekah dan Madinah sebagai tempat yang mulia. Pun demikian di antara sekian banyak waktu yang Allah berikan kepada kita, bulan-bulan Allah pilih 4 bulan yang Allah muliakan. Maka karena Allah sudah muliakan 4 bulan ini, kita juga harus menghormati dan muliakan. Betul Ustaz ya? Mohon izin. Ya. Di antaranya adalah bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab disebut dengan Rajab? Kalau Ibnu Katsir mengutip dalam tafsirnya, diambil dari kata at-tarjib, bermakna at-ta'zim, memuliakan, mengagungkan. Jadi bulan ini disebut bulan Rajab karena ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Bahkan saking mulia dan agungnya itu masyarakat Arab jahiliyah, mereka itu hobi banget perang. Jadi perang jadi hobi Mas Wandi ya. Oh, jadi hobi. Waduh ngeri. Nah, kalau sekarang ada orang tawuran dulu perang. Saking luar biasa. Ini masyarakat jahiliyah. Mereka hobinya berperang. Tapi kalau sudah masuk bulan Rajab, mereka tanggalkan senjatanya. Itu ujung tombak yang tajam itu dilepas. Nah, dikasih tanggal senjatanya. ya, bukan kasih tanggal, ditanggalkan. Oh iya. Dilepas. Dibuka. Iya, Dibuka, dicopot, dilepas. Mereka berhenti berperang karena menghormati kemuliaan bulan Rajab ini. Maka kita bukan orang jahiliyah nih, kita orang berpendidikan, kita orang beragama. Bulan ini mestinya kita jauh lebih memuliakannya. Tentu kita muliakan dengan amalan-amalan, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, bakti dan lain sebagainya. Supaya kita juga bisa mendapatkan kemuliaan bulan ini. Masya Rugi Allah. kita berada di bulan yang mulia tapi kita nggak mendapatkan kemuliaan. Aduh, Maka mudah-mudahan siapapun kita yang menyaksikan acara Islam itu Indah hari ini, insya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustadz Bani Hasim, terima kasih. Ini bulan yang mulia ya jamaah ya. Jadi kalau kata Ustadz Bani, kalau kita melakukan ibadah pahalanya besar banget. Tapi ada ibadahnya, ada yang sunnah, ada yang bid'ah juga. Kita akan bahas pagi hari ini. Dan juga katanya kalau ngelakuin dosa, wah balasannya besar banget. Tadi udah disebutin gak boleh ngelakuin dosa, terus gak boleh perang. Apalagi sih aku harus nanya nih sama Ustadz Maulana nih. Pantangan larangannya selain dosa atau perang, apalagi nih di bulan ini nih. Tapi sebelumnya ada parodi dulu nih. Anak yang durhaka terhadap ayahnya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Tumben rajin. Iya, besok ujian. Harus dapat nilai bagus ya. Kalau dapat nilai jelek, jangan panggil aku bapak lagi. Iya, iya. Hei, sudah pulang. Dapat nilai berapa? Hancur coy. Ini nggak boleh ditiru nih ya jamaah ya. Ini cuma adegan aja nih. Itu salah satu perbuatan dosa juga mungkin ya. Nah pasti jamaah penasaran kan. Benarkah bahwa terdapat beberapa hal yang haram untuk kita lakukan di bulan Rajab? Langsung aja tausiahnya dari Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Rajab, tepatnya tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah. Semoga kita diberikan keberkahan di bulan Rajab ini dan Sa'ban hingga bisa masuk di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hal buat kita, bagus sekali tadi Piti, ini pembelajaran besar buat kita. Kecil tapi itu sudah dosa. Bahwa kalau kita manggil orang tua nggak boleh panggil coy. Halo, Eces dan sebagainya jangan. Nah itu kedurhakaan. Nah kalau di bulan Rajab tadi makasih banyak Ustaz Bani sudah jelasin tentang Rajab. Nah kalau Rajab adalah bulan kemuliaan. Tapi ternyata ada nggak yang diharamkan dilakukan di bulan Rajab? Nah bagus juga nih.
Sebelum kita melakukan kebaikan, kita pilih-pilih dulu. Oh ternyata ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena Rajab bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf tanpa menggurui, Rajab adalah menanam. Sekali lagi, Rajab menanam, Sa'ban menyiram. Ramadan panen. Gimana mau panen di bulan Ramadan kalau nggak menanam di bulan Rajab? Jadi membiasakan tubuh untuk apa lagi? Nah, untuk melakukan kebaikan di bulan Rajab. Sehingga aman lah. Ingat ya, kalau Rajab itu kan 10 pertamanya yang mulia. 1 sampai 10. Kalau Sa'ban di pertengahannya ada nisfu Sa'ban. Kalau Rajab ada istighfar Rajab. Kalau Sa'ban ada nisfu Sa'ban. Sementara bulan Ramadan 10 terakhirnya yang mulia. Ada malam Lailatul Qadar. Nah apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Nah kalau berbicara yang tidak boleh dilakukan, mohon maaf. Ini ada beberapa seperti melakukan permusuhan. Tadi sudah dijelaskan jangan sampai terjadi peperangan. Karena kenapa? Rajab itu harusnya mempuasakan. Sebenarnya begini, kalau di Rajab itu puasa tubuh dari dosa. Kalau Sa'ban puasa hati dari dosa. Buruk sangka dan sebagainya. Sehingga nanti masuk bulan Ramadan lebih mudah untuk mempuasakan lahir dan batin kita. Karena dari awal kita sudah mempuasakan diri kita. Jangan melakukan permusuhan. Jangan membenci orang. Jangan menyakiti orang. Jangan melukai tubuh orang. Dan jangan, nah ini mengambil hak orang. Nah buat kita ini usahakan jangan pernah melakukan tambah lagi musuh. Harusnya memperbaiki diri di bulan Rajab ini. Sehingga nanti bulan Sa'ban sudah enak untuk memperbaiki ibaratnya. Ibadahnya tenang ya. Ibadah tenang. Jadi sehingga masuk Ramadan sudah enak. Apalagi tidak boleh berperang. Berperang itu berarti kita yang menuju atau kita yang dituju. Jadi jangan pernah memancing. Jadi usahakan di bulan Rajab ini perdamaian yang dibuat. Perdamaian bukan permusuhan. Apalagi yang paling bahaya yang kita takutkan adalah ketika di bulan Rajab ini kita justru menganiaya diri kita. Yang harusnya tadi dikatakan dijelaskan oleh Ustaz Bani Asim tadi. Alhamdulillah kalau kita melakukan kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau kita melakukan keburukan jelas bisa jadi kita juga mendapatkan keburukan yang banyak. Makanya hati-hati jangan pernah melakukan dosa di bulan Rajab. Kalau memang tidak sanggup berpuasa minimal puasa tidak melakukan dosa. Oh bagus banget tuh Masya Allah. Aku nggak sanggup puasa karena lagi pandemik, takutnya imunnya turun. Nah. Kalau begitu nggak usah berbuat dosa. Kalau Anda tidak bisa melakukan kebaikan, minimal Anda tidak melakukan kesalahan. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ustaz Maulana. Ya Allah. Jamaah yang ada di rumah juga. Quote hari ini Mas. Quote hari ini. Bagus banget loh. Ya Allah. Quote of the day. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Maulana. Ya Allah. Apalagi di saat seperti sekarang ini kita doa sebanyak-banyaknya ya insya Allah. Doa kita dikabulkan sama Allah, pahala kita juga dilipat gandakan. Tapi jamaah juga pasti pengen tahu kan, ada doa khusus gak sih yang sebaiknya kita baca di awal bulan Rajab ini? Dan yang terbaik tuh apa nih doa yang lebih utama yang kita amalkan di bulan Rajab ini? Kita dengarkan tausiah dari guru kita. Ustadz Syam, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami, para alim ulama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itulah doa tadi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'us Shaghir, bahwasanya dalam riwayat hadis disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab memperbanyak membaca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkahi aku di bulan Rajab wa Sya'ban, dan juga berkahi aku di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umurku, sampaikan aku bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan ini masyhur, doa ini dibaca di mana saja. Subhanallah, kalau di masjid-masjid yang di Jakarta aku lihat rata-rata dibaca berjamaah, kemudian diajarkan kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah, kenapa biasanya imam membaca? Itu untuk memperdengarkan para makmum yang mungkin
belum menghafalnya. Nah kemudian dari doa yang diutarakan oleh Imam Ibnu Rajab ini kemudian disyarahkan dalam Faidul Qadir oleh Imam Al-Munawi menyebutkan bahwasanya kenapa kok Nabi itu berdoa doa ini di bulan Rajab gitu. Maka ini menjadi dalil bahwasanya ketika orang meminta panjang umur kepada Allah, hendaklah meminta itu jangan minta panjang umur doang. Mintalah panjang umur untuk beramal saleh. Karena Nabi katakan balighna Ramadan. Sedangkan kita tahu bersama bulan Ramadan adalah bulannya kita beramal saleh sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Jadi kata beliau, oh ini dalilnya bahwasanya ketika orang meminta panjang umur jangan cuma minta panjang umur saja. Tapi minta panjang umur untuk apa? Panjang umur untuk memperbanyak amal saleh. Bukankah kita sering sekali mendengar doa ini? Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah jadikan hidupku ini penambah daripada kebaikanku. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan juga jadikan matiku ini rehatku atau yang namanya pemutus daripada melakukan keburukan. Jadi artinya kalau saya memang masih panjang hidupnya ya Allah, jadikan diriku ini menambah kebaikan di dalamnya. Tapi kalau saya harus mati ya Allah, jadikan matiku ini pemutus maksiatku. Jadi subhanallah, panjang umur yang diajarkan baginda Nabi SAW dalam doa Rajab tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, mengajarkan kita kalau orang mau panjang umur, lengkapi panjang umurnya dengan amal saleh. Bayangkan ini banyak sekali orang yang mungkin sudah mau masuk bulan suci Ramadan meninggal dunia. Apalagi di masa pandemik seperti ini, orang sudah mulai sadar bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Ternyata rezeki yang paling hebat itu adalah rezeki kesehatan. Kemudian rezeki yang paling hebat itu rezeki waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa masih masuk di bulan Rajab, kita bisa masih masuk nanti insya Allah di bulan Sya'ban. Dan juga kita bisa masuk nanti di bulan suci Ramadan. Untuk apa di bulan Ramadan itu? Bukan untuk lebarannya, bukan untuk apanya, tapi untuk memperbanyak amal saleh. Dan amal saleh di bulan suci Ramadan sudah dijelaskan tadi sama guru kita Ustadz Bani, itu melebihi daripada amal saleh di bulan-bulan suci yang lainnya. Allah sediakan itu, Allah sediakan salat sunnah, Allah sediakan puasa, buka puasanya diijabah doanya. Jadi doanya seperti tadi, Allahumma barik lana, sambung. Fima rozak lana, Bu wakina Fima. azaban. Lain, itu mau doanya Ijaz. Doa makan Allahumma barik itu. lana Fi fi Rajaban Rajaban wa Sabban wa balighna Ramadan. Ramadan. Masya Allah. Coba. Allahumma barik lana. Fi Rajaban Rajaban, wa Sabban wasakban, wa balighna wabalikna. Ramadan. Ramadan, Masya Allah. Semoga kita semua dikasih umur yang panjang dan juga bisa selalu beramal soleh ya jamaah yang ada di rumah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Sama-sama, Ustaz. Masya Allah. Ada satu lagi pertanyaan yang penting banget nih jamaah. Ini aku mau nanya sama Ustadz Bani Hasim. Ustadz, di bulan Rajab ada yang dilakuin masyarakat itu melaksanakan perayaan Isra Mi'raj. Ini sunnah apa bid'ah? Wah berat ini. Waduh. Sunnah bidah ini masalah surga Hah? dan neraka ini. Jadi ini antara surga dan neraka. Panjang pembahasannya, kita bahas setelah yang ini aja deh gimana? Oke, baik. Berarti perayaan Isra Mi'raj di bulan Rajab itu sunnah atau bid'ah, itu hubungannya antara surga dan neraka. Akan dibahas sesaat lagi. Enggak lama kok jamaah, jangan kemana-mana. Tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Itu fatal.